Lu ketemu leader yang suka marah-marah, ngomong kasar, bahasa binatang, lu awalnya nggak suka, tapi lihat 5 tahun lagi, pas lu jadi manajer, lu akan berubah. So be careful, it's not only about money. Lu harus perhatikan betul-betul lingkungan tempat kerja lu, itu membentuk karakter lu jadi lebih baik ke arah orang yang lu inginkan atau enggak. Besi menajamkan besi. Jadi kalau lu mau pengalaman kerja lu di usia produktif ini membawa lu ke manusia yang lebih baik, lu harus jalan sama orang yang punya value yang sama. Jadi ketika kita tahu siapa yang perform dan nggak perform, langkah keduanya bukan mecat, tapi langkah keduanya kita tahu mana yang harus kita educate, kita train. Dia mau nggak dilatih, dikembangkan. Kalau dia nggak mau, ya udah kita bisa jalan kan gitu ya. Apa dasarnya untuk naikin gaji orang? Tiap tahun harus naik gaji nggak? Wah, kalau gue bilang nggak harus, padahal gue tahu nih peraturannya sih nggak ada. Kalau leader kita kuat, dia akan membentuk culture. Rahasianya, even though kita nggak punya KPI, tapi leadershipnya bagus, culture-nya bagus, bisa jalan kok. Kembali lagi di Voknomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang HR consultant. Please welcome Bro Samuel Amarta. Thank you Bro Win. Welcome Bro Samuel. Thank you. Ke podcast Voknomics. Thank you so much for your time. Hari ini kita mau ngobrol banyak tentang human resource. Yes. Dari perspektif owner, dari perspektif staffnya sendiri, dari perspektif mungkin apa yang terjadi di negara ini mungkin ya, dari kebijakan atau regulasi yang terjadi di negara ini. Oke, sebelumnya mungkin Bro Samuel, biar teman-teman Voknomics lebih kenal sama Bro Samuel, boleh share dong backgroundnya sedikit dari mungkin background edukasi, awal karir sampai sekarang gitu. Oke. Jadi sebenarnya secara edukasi, gue tuh kuliahnya dulu di FEUI. FEUI. Oke. Jurusannya marketing. Oke. Bukan sumber daya manusia. Right. Nah ini udah jadi satu pembuka yang jadi satu insight harusnya, bahwa orang HR itu nggak harus dari psikologi. Ya, kita orang marketing bisa jadi HR. Terus abis itu waktu gue zaman kuliah, gue emang udah sering sih ikut organisasi kampus gitu ya. Waktu itu gue ikut yang organisasi mahasiswa tapi global, namanya ISEC. Di situ gue belajar banyak tentang leadership dan mulai ketahuan tuh, oke, gue passionate banget deh mengembangkan orang. I see. Ya, dan akhirnya gue punya networking selama gue kuliah, dan waktu gue kerja itu gue ditarik tuh sama network gue yang udah senior lah ya di pekerjaan, orang HR. Dia pertama kali minta gue kerja sama dia di sebuah bank. Itu justru bukan karena gue orang HR, karena gue orang marketing. Dia bilang gini, Sam, gue butuh perusahaan tempat gue bekerja ini, lu brandingin, supaya orang-orang kayak lu mau kerja di sini. Pada saat itu tempat gue bekerja itu, orang tuh pada nggak mau kerja di situ, terutama untuk lulusan-lulusan top university, gitu ya. Jadi gue kerja di awal itu jadi yang namanya employer branding. Itu HR position, tapi tugasnya nge-branding. So it's a mix. Nge-branding banknya? Banknya. Iya, sebagai tempat kerja. Gitu, menarik ya. Jadi ini aja udah merupakan satu awal karir yang nggak lazim. Nggak lazim. Pada saat itu nggak lazim. Waktu itu tahun 2010. Belum ada banyak posisi employer branding. Nah, jadi singkat cerita, disitulah awal terjunnya gue ke HR, karena gue punya ilmu marketing justru. Nah, ternyata ini menjawab passion gue untuk ngembangin orang. Karena di HR kita bisa belajar kan, cara ngembangin orang, motivasi orang tuh kenapa mau kerja, apa yang buat dia naik karir, dan segala macam. We know the system. Bagaimana perusahaan membangun sistem ya. Nah, akhirnya akhirnya gue merasa kayaknya ini karir yang menarik deh. Nah, pada saat itu bank itu dimiliki oleh Astra. Astra Group. Astra Group ini terkenal dengan sistem manajemennya yang begitu rapih dan banyak ngajarin orang-orangnya atau karyawan-karyawan di dalamnya. Jadi gue bersyukur banget karena gue jadi bisa banyak dapat pembelajaran dari Astra Group. Dan satu lagi shareholdernya waktu itu adalah Standard Chartered Bank. Ini sama-sama kuat, 44,5% nih shareholdernya. Jadi gue dapat juga pembelajaran dari Standard Chartered Bank. Bagaimana dia mengelola perusahaannya. Nah, singkat cerita, akhirnya gue bilang lah nih ke manajemen ya, ke direktur HR gue. Setelah sekian tahun gue kerja di HR, gue bilang, gue pengen satu pekerjaan yang bisa betul-betul mempengaruhi kinerjanya perusahaan. Kalau HR, menurut gue, pengaruhnya itu indirect. Ya, gue pengen yang mempengaruhi langsung, gitu ya. Setelah gue pelajarin, gue bilang,
gue mau belajar tentang strategic management dan KPI. Oke. Karena kalau ini benar, harusnya itu bisa mempengaruhi secara langsung performa sebuah perusahaan. Jadilah gue dikirim ke FIF pada saat itu, masih di Astra Group, ya, belajar sama mentor yang merupakan nih bisa dibilang orang tercanggih se-Astra Group terkait dengan strategic management. Jadi I was so lucky untuk belajar dari beliau langsung. Nah, setelah gue keluar dari situ, dari FIF ini, balik lagi ke tempat gue bekerja, gue mau implement dong, gitu kan. Gue mau implement, ternyata cancel rencananya. Gue nggak jadi nih. Gue nggak jadi implement itu. Karena alasannya karena bosnya ganti. Jadi waktu itu gue mestinya dipindah. Dari HR gue dipindah ke strategic office. Tapi bos strategic office ini ganti. Bos strategic office yang dulunya itu sama gue align pikirannya. Sebenarnya gue disiapkan untuk ke sana. Tapi ini bosnya ganti, dia nggak mau terima gue. Nah, gue mikir kan, ilmu gue nih sayang banget nih. Gue udah belajar dari masternya. Terusnya gue akhirnya kebetulan ada teman gue punya startup. Dia karyawannya udah lumayan, ada 20-30. Terusnya dia tanya ke gue, Sam, kalau gue hire orang HR kayak selevel kayak lu, berapa duit? Gue pikir kayaknya kemahalan bro kalau untuk startup kayak lu. Mendingan lu pakai otak gue, and then lu hire fresh graduate untuk HR lu, gue ajarin dia jadi eksekutor ya. Di situlah awal mulai gue jadi konsultan. Dan dengan kondisi di mana di tempat gue kerja yang harusnya gue implementasikan ilmu gue ini nggak diimplementasikan. Ngapain gue simpen? Akhirnya gue implementasikanlah justru ke klien gue ini, my first client. Dan saat itu gue masih kerja, jadi 2 kaki dulu. Jadi kalau gue ambil cuti, gue melayani klien ini meeting. Ya, nah itulah cikal bakalnya kenapa akhirnya gue jadi konsultan nih. Basically simpelnya gini, gue punya ilmu, gue pengen bantu perusahaan untuk achieve their potentials. Tapi ilmu gue nggak dipakai di tempat gue kerja. Yang mendingan gue keluar, gue bagi-bagi ilmunya, gue dapet duit. Kalau gue boleh lanjutin dari situ, gimana hasil implementasi ke startup temen lo itu? It was, saya bisa bilang satu yang paling kelihatan adalah kinerja mereka jadi lebih termonitor. Ya, saya nggak mau overclaim ya, kayak wah naik growth 10 kali lipat karena saya gitu, no lah ya. Tapi yang paling kelihatan adalah mereka bisa clearly identify siapa yang perform dan tidak perform. Karena that's one of the core problem di any organization. You don't know whether it's perform atau enggak. Kalaupun lu tahu dia perform, it's based on your subjectivity. Subjektivitas bos lu aja. Gitu kan. Jadi ketika kita tahu siapa yang perform dan nggak perform, langkah keduanya bukan mecat. Tapi langkah keduanya kita tahu mana yang harus kita educate, kita train more. Dia mau nggak dilatih, dia mau nggak dikembangkan. Kalau dia nggak mau, ya udah kita pisah jalan kan gitu ya. Nah, itu yang akan membuat jadi perubahan yang besar. Kedua adalah sejak kita waktu itu kita implement KPI gitu ya, Key Performance Indicator, in case ada yang nggak familiar. Jadi orang tuh tahu, gua setiap hari mesti ngerjain apa, even though itu nggak ada job desk. Ya kan, even though nggak ada di job desk, walaupun perusahaan lu nggak punya job desk tertulis, tapi begitu ada ukuran keberhasilannya, kalau lu waras, harusnya lu kejar dong. Iya kan? Kalau lu waras ya, tapi banyak juga pekerja yang nggak waras. Tapi logikanya harusnya lu kejar sekalipun tuh nggak ada di job desk lu. Ya kan? Karena gue juga agak takut gitu ya dengan mindset yang gue hanya mau ngerjain pekerjaan yang ada di job desk gue doang. Karena apa? Karena kita nggak bisa menuliskan semua hal pekerjaan di dalam sebuah job desk. Pasti akan ada yang miss. Gitu. Makanya kita coba imbangin. Yes, job desk harus dibuat. Gua pun juga ada jasa untuk membuatkan job desk. Tapi juga harus dilengkapi dengan pengukuran keberhasilannya. Supaya in case we miss the job desk, tapi ini masih mendukung lu punya KPI, still okay dong. Gitu kan, biar nggak kaku-kaku banget gitu loh. Nggak robotik banget ya pokoknya. Nggak robotik banget. A, B, C, D, E gitu. Exactly gitu. Dan sekarang berarti you have your own company yang sebagai HR consultant, we call it. Yes. Kita namanya F Project. F Project. F itu dari rumus hukum Newton yang kedua.
Oke. Kenapa? Karena F itu force, M itu F sama dengan M kali A. M itu massa atau akselerasi. Jadi intinya dari rumus itu adalah filosofinya. Kalau lu mau berakselerasi, lu butuh gaya dorong. Nah, gue berharap company gue dan tim gitu ya, gue bisa jadi gaya dorong untuk company-company lain. Supaya mereka terakselerate potensinya. Nice filosofi. Udah berapa tahun F Project ini? Secara resminya mungkin sekitar 5-6 tahun. Tapi sebenarnya gue udah ngejalanin as a freelancer dari tahun 2015. So it's about 10 years lah. 10-11 years. 10-11 years ya. Right. You know, waktu gue habis jadi lulus jadi karyawan freelance. Itu enak bro hidupnya. Karena lu sekali project gitu kan dapatnya bisa, satu kali project bisa dapat 1 bulan gaji gitu kan ya. Maksudnya lu kerja 1 minggu mungkin pada saat itu jadi equal to your 1 month salary. Jadi waktu itu gue nggak terlalu kayak seriusin, gue dapat duit jalan-jalan. Sampai akhirnya kayaknya ini kalau diseriusin dampaknya lebih besar. Makanya gue kayaknya harus bikin perusahaannya, organisasinya gitu ya, supaya ya tujuannya lagi-lagi dampaknya biar lebih besar aja sih. Bro Sam, gue pengen ngobrolin dari perspektif company owner. Karena Vocnomics kan kita ngundang beberapa founders, owners juga. Dan dari perspektif mereka itu seberapa penting sih mereka menggunakan konsultasi human resource ini gitu. Menarik. Jadi pertama gini, ada 2 kondisi. Satu, lu belum punya orang HR. Ya kan? Maka pertanyaannya dari owner biasanya, kapan gue butuh orang HR? Ya kan? Pertanyaan gue, untuk lu tahu jawabannya itu aja, lu mungkin harus konsultasi sama HR consultant. Lo iya dong? Karena most of business owner itu tidak belajar cara mengelola orang secara intentional. Tapi mereka belajar cara jualan, mereka belajar cara bikin produk, bener gak? Jadi gue ngelihat business owner kita ini itu jago lah urusan jualan, ya. Tapi kalau dia udah mulai pusing tentang people management, dia mesti belajar sama siapa? Ya kan? Dia hire orang HR deh. Nah sekarang gini, kalau lu hire orang HR ini kan karyawan lu. Secara manusiawi dia juga punya konflik kepentingan sebetulnya. Contoh. Misalkan lu business owner, lu hire orang HR lo, terus lu tanya, baiknya bonus tuh berapa kali gaji ya? Kalau gue orang HR ya, kalau gue jawab 1 kali, ya gue ntar cuma dapetnya 1 kali. Konflik kepentingan. Lu tanya lagi, apa dasarnya untuk naikin gaji orang? Setiap tahun harus naik gaji nggak? Wah, kalau gue bilang nggak harus, padahal gue tahu nih peraturannya sih nggak ada. Kalau tiap tahun harus naik gaji, tapi nanti gue nggak naik gaji. Konflik kepentingan, right? Jadi sebetulnya business owner ini butuh pihak ketiga yang netral, yang nggak punya konflik kepentingan untuk memberitahukan dia apa yang terbaik untuk bisnisnya, tanpa melanggar undang-undang dan tanpa ada kepentingan untuk pribadi. Gitu. Dan ini yang banyak terjadi. Jadi banyak juga klien-klien gue, dia udah punya orang HR-nya. Tapi dia kalau meeting sama gue, Kak Sam, kita berdua aja ya. HR saya jangan ikut dulu. Karena dia mau cek yang diomongin sama HR-nya ini untuk kepentingan siapa. Gitu. Itu satu. Nah yang kedua, yang harus kita pahami juga, tidak semua ilmu HR itu bisa dikuasai oleh orang-orang HR pada umumnya. Mungkin ibaratnya kayak gini lah. Ilmu HR mungkin kelihatannya itu gampang dipelajari, ya in the surface begitu. Tapi ada beberapa bagian yang itu cukup spesifik dan butuh pengalaman yang cukup spesifik. Contoh paling gampang bikin KPI. Gua bisa bilang gitu ya, kalau lu interview atau lu betul-betul ngecek gitu ya, dari 100 orang HR yang beneran bisa bikin KPI mungkin hanya 1. Karena apa? Karena nggak ada sekolahnya bikin KPI, ya kan? Dan bikin KPI cuma setahun sekali, bos. Bagaimana dia bisa melatih diri untuk bikin KPI, betul nggak? Ya, padahal KPI ini kan ukuran yang kita banyak, yang akan jadi banyak konsekuensi kan, untuk bonus lah, untuk dan segala macam gitu. Nah, makanya kalau kita ada konsultan KPI yang kayak perusahaan gue ini, yang tiap hari kerjaan kita bikin KPI. Bahkan waktu kita syuting nih, sekarang kita syuting, ini tim gue lagi di Semarang, lagi di Kudus, lagi bikinin KPI buat klien. Jadi tiap hari emang kita bikin KPI. No wonder kalau kita jadi expertise-nya
jadi expertnya. Yang kedua, kalau lu melakukan job evaluation, ya job evaluation tuh begini. Misalkan lu punya posisi maintenance manager, lu namain maintenance manager, tapi lu nggak yakin, ini beneran level manager nggak sih posisinya? Oke. Gimana cara lu ngukur? Itu kan butuh studi, butuh validasi ke market juga, ya pertanyaan-pertanyaannya, parameter untuk pembandingnya apa, dan segala macam, itu yang disebut dengan tools job evaluation. Oke. Dan ada nih kemarin gue baru pulang dari Bogor, ada satu klien mencoba melakukan job evaluation lewat orang HR internalnya. Oke. Ya, dia cuma entahlah comot-comot dari mana, akhirnya kacau. Akhirnya panggil gue lagi, Kasem, akhirnya butuh Kasem lagi nih. Kita punya toolsnya, Oke. gitu ya. Halo Voknomics, gue bisa banget relate sama teman-teman yang punya resolusi gue pengen dan wajib berkembang secara finansial memasuki tahun yang baru ini. Gue harus surplus setiap bulannya, gue harus mulai investasi, dan saldo rekening gue harus bertambah 3 kali, 5 kali, dan bahkan 10 kali lipat di tahun yang baru ini. Gue percaya kita semua bisa mencapai mimpi kita, tapi kita perlu mulai dengan langkah yang kecil. Dream big, act small. Mulailah dengan tracking pengeluaran kita setiap hari. Untuk itu, Voknomics mendesain sebuah produk yang namanya Voknomics Expense Tracker, sebuah tools dengan desain dan user experience yang simple dan menarik, yang bikin teman-teman jadi gampang dan semangat untuk input expenses teman-teman setiap harinya. Mari kita berubah, mari kita mulai sekarang. Dan gue nggak nyalain orang HR ini. Yang gue bilang ke business owner adalah, ya lu sih ekspektasinya jangan begitu ke orang HR. Ada ilmu-ilmu HR yang emang lebih baik pakai konsultan. Karena ilmunya terlalu dalam dan butuh validasi dan pengalaman di industri-industri yang banyak gitu. Ya. Nah, jadi di situ ya, artinya kalau misalkan orang HR bisa ngerekrut, ya mungkin nggak butuh konsultan gitu ya, karena rekrutmen cenderung lebih mudah untuk dipelajari dan sebagainya gitu kan. Misalkan, nah ini satu lagi, learning and development, sering dengar dong? Ya kan? Gue mau hire orang HR learning and development. Terusnya ekspektasi business owner-nya begini, dia bisa nggak bikin modul training, ngajarin juga, gitu kan? Pertanyaan gue, gini, tahu nggak kebanyakan orang HR learning and development kerjaannya itu apa sih di perusahaan-perusahaan? Arrange trainingnya, bukan bikin modulnya, bos. Betul. Bukan ngajarin, ya, karena itu butuh skill set yang berbeda. Setting up training biasanya. Setting up training minimal, ya yang paling keren itu training need analysis, itu udah bagus. Apa need? Training need analysis, TNA. Jadi di perusahaan gue ini butuh training apa aja sih? Ya kan? Itu udah bagus loh dia bisa begitu. Tapi jangan expect too much. Dia yang ngajar, dia yang bikin modulnya. Makanya kemarin, baru tadi pagi gue meeting sama perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Dia bilang gini, tahun lalu kita udah ngadain training Kak Sam tentang KPI, tapi trainingnya dari internal. Wah, ini udah bau-baunya nggak enak nih. Bener dia ngelanjutin. Iya, dan kayaknya kurang efektif Kak Sam. Ya iyalah. Kita aja ngajarin KPI butuh waktu 1-2 tahun untuk mastering this topic gitu ya. Apalagi ini orang HR yang kerjaannya banyak banget. Dia tidak specialize di sana gitu. Nah, jadi jangan salah kaprah. Begitu lu punya orang HR, lu merasa dia harus bisa bikin KPI, harus bisa lakukan job evaluation, harus bisa assessment kompetensi orang, harus bisa ngajarin orang, ngetrainingin, harus bisa jadi psikolog kalau ada yang kena mental. Gila kan gitu. Gue banyak pertanyaan sih dari sini. Kayak apakah HR consultant ini sesuatu yang baru di Indonesia? Menarik. Sebetulnya petanya dulu itu HR consultant itu nggak terlalu kelihatan di radar. Kenapa? Karena servisnya itu cuman sebatas assessment dulu biasanya. Assessment tuh assessment kompetensi. Ada satu HR consultant yang gede gitu ya. Itu tuh dia duitnya banyak dapetnya dari mana? Karena assessment salah satunya pejabat-pejabat KPK. Jadi dia third party gitu kan yang punya tools mengassess kompetensi orang gitu ya, sehingga dia bisa dibayar mahal untuk itu gitu. Nah, tapi
nggak banyak dan yang kedua adalah konsultan HR itu biasanya adalah penyedia training. Jadi orang banyak mix up nih. Sebenarnya itu kan perusahaan penyedia training gitu ya, tapi ya orang nyebutnya konsultan lah. Oke. Ketiga, konsultan HR zaman dulu itu ada direlasikannya dengan penyedia outsource. Jadi kalau gue jelasin ke orang-orang, lo kerjanya apa? HR consultant. Oh, jadi lo bantuin ngerekrut orang ya, bantuin outsource ya? No, bukan. Nah, HR consultant yang bener-bener kayak gue gini, bener-bener nge-analisa lo butuhnya tuh apa aja sih gitu. Bukan cuma KPI ya sebenarnya ya, walaupun itu demand yang paling banyak gitu. Tapi sebenarnya all around itu sebenarnya pada akhirnya diambilnya sama pemain-pemain besar seperti McKinsey, BCG, lalu KPMG, Deloitte gitu ya, konsultan-konsultan besar. Jadi konsultan-konsultan besar itu dia punya sub-subnya kan. Nah, kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena temen gue yang kerja di konsultan besar, misalkan gitu dia melakukan job eval atau apa, ya nanya juga ke gue kok. Jadi jadi kerjaan lu ini ya, sama dong kayak kerjaan gue. Cuma bedanya branding lu lebih gede, tiket lo lebih mahal gitu kan, bisa miliaran gitu kan. Gua merakyat. I see. Jadi sebenarnya udah ada, tapi diambilnya sama perusahaan besar dan yang mampu akhirnya hanya perusahaan besar. Iya. Bener kan? Nah, sekarang gue coba membuat ini jadi lebih mendarat. Mencoba untuk lebih mendarat gitu ya. Walaupun klien-klien gue juga perusahaan-perusahaan besar ya. Salah satu klien gue perusahaan teknologi, sahamnya yang termahal di bursa gitu ya. Gitu. Tapi kenapa di akhirnya pilih kita? Ya karena kita satu nggak overprice, yang kedua kita punya spesialisasi, ya kenal dengan local market ya gitu kan. Gue ngerti orang Indonesia kayak apa gitu ya, dan konsultan kita kan juga ya semua kan orang Indo gitu ya, bukan yang kayak gimana gitu. Nah, jadi ini bukan hal yang baru, cuman menurut gue belum ada yang membuat ini jadi available ke perusahaan kelas menengah. Gue nggak bilang ke perusahaan kecil ya. Gue harus akuin, gue nggak mau bohong. Kalau usaha kecil mungkin masih belum affordable nih untuk pakai konsultan, karena masih memang struggling untuk sustaining the sales, right? Tapi kalau usaha menengah gitu, kita pakai standarnya apa? Ya pakai peraturan aja. Kalau di pemerintah usaha kecil, usaha menengah itu di atas 15 miliar omsetnya per tahun, offset gitu. Jadi kalau udah di atas 15 miliar per tahun, gue pengen ini jadi lebih available untuk mereka-mereka ini. Gitu. Dan kita punya approach, karena gue punya backgroundnya itu adalah dari perusahaan sebesar Astra, tapi gue punya klien usaha menengah. Nah ini mix up, di mix nih. Profesionalnya selevel Astra, tetapi wisdomnya, implementasinya semudah untuk kelas menengah. Nah ini yang celah yang menurut gua belum ada. Jadi kalau bro tanya apakah gua pengen atau gua brandingin diri gua untuk dapat perusahaan sebesar Coca-Cola, Unilever, no, mereka udah pinter-pinter. Ya kan? HR-nya udah tinggi-tinggi gajinya. Kalaupun mereka mau pakai konsultan, ya mereka sanggup bayar konsultan yang jauh lebih mahal. Yang Big Four tadi ya? Yes, Big Four yang lebih mahal dari gue gitu. They don't need me. Yang butuh gue itu justru yang kelas menengah. Nice. Tadi Bro Sam sempat ngomongin soal bikin KPI, ya. Bikin KPI itu serumit apa sih, sesusah apa sampai ini perusahaan menengah ini harus pakai konsultan. Gitu. Apa yang salah dari permasalahan apa yang terjadi yang Bro lihat di lapangan perusahaan ini bikin KPI nggak bener nih gitu. Pertama, simple aja deh. Kalau perusahaan pada umumnya bikin KPI, awal tahun kan nih kita syuting. HR-nya atau owner-nya cuma ngomong gini, oke, gue nggak mau tahu ya, akhir Januari KPI udah kekumpul. Titik. Pertanyaan gue, kalau lu sebagai karyawan, lu bingung nggak? Bingung dong. Pertama, dasarnya apa? Gue bikin KPI, gue aja nggak tahu perusahaan ini mau ngapain tahun ini. Gue aja nggak tahu project-project penting di perusahaan ini apa. Gue nggak tahu arah bisnisnya kemana. Ya, jadi satu kesalahan yang banyak terjadi adalah bikin KPI individu, staff gitu ya, bikin KPI padahal tidak berdasarkan dengan KPI perusahaan, tidak berdasarkan strategi perusahaan. Yang terjadi, ownernya juga yang akhirnya nanti kecewa. Kenapa? Karena
akhir tahun, let's say KPI bener-bener ada. Akhir tahun semua staffnya bilang, lihat deh Pak, rapot saya bagus. Tapi ownernya merasa, kok perusahaannya tapi nggak berkembang, karena nggak align. Right. Iya kan? Right. Jadi kalau kalian pernah ngerasain gitu ya, karyawan merasa kerjanya bagus, tapi perusahaannya kok nggak bagus. Ya jangan nyalain dulu karyawannya. Coba lihat balik lagi, waktu bikin KPI-nya, udah align belum? Karena kalau nggak align, mau diapain juga nggak bisa. Jadi kalau ditanya serumit apa? Satu, justru yang lebih rumit adalah meyakinkan business owner supaya dia mau duduk meluangkan waktunya di awal tahun atau di akhir tahun, mikirin strategi, tulis strateginya, bikin KPI perusahaannya. Problemnya owner ini kebanyakan so sibuk. Iya kan? Jujur aja gitu. Gua hanya minta waktu lu 1 hari, lu luangkan waktu sama gua workshop. Semua yang ada di kepala lu kita tulisin. Gitu kan? Sehingga ini jadi arahan buat karyawan lu. Jadi waktu gua bantu bikinin KPI buat karyawan lu, gua nggak ngadi-ngadi nih. Gua nggak based on my own wisdom gitu. Gua berdasarkan your expectation dan lu punya arah bisnis. Gitu. Karena gua punya pengalaman bikinin KPI buat BUMN. Semua staffnya, termasuk leader-leadernya. Leadernya ini gue kasih kan, oke Pak, KPI Bapak ini. Terusnya leadernya bilang begini, BUMN ya, harap maklum aja. Bilang gini, Pak Sam jangan itu dong, itu mah susah dicapainya. Saya bilang, Pak mohon maaf, saya bikin KPI ini buat Bapak bukan berdasarkan keinginan saya, tapi saya udah punya pegang KPI perusahaan. Enak loh, ya kan? Saya ada dasarnya nih Pak. Kalau Bapak nggak mau KPI Bapak ini, nanti KPI perusahaan nggak akan tercapai. Gitu kan. Jadi ada dasarnya nih, gitu. Nah, jadi balik pertanyaannya, sesusah apa? Satu, sesusah dudukin owner untuk mau mikir bisnisnya dia 1 tahun ke depan, visinya dia agak panjang 3 tahun ke depan, analisa SWOT-nya dia dulu segala macam, sehingga dia punya satu strategi yang tertulis dan KPI perusahaan tertulis. Lalu ownernya mungkin berargumen, saya udah punya kok Kak Sam, itu mas gampang. Pas gua lihat, yang dia punya semua adalah business plan, bukan strategic plan. Apa bedanya? Business plan is all about financials. Dia cuma punya target omset, gua punya target jumlah customer, gua punya target gross profit, gua punya target EBITDA, whatever lah, you name it. Tapi dia nggak pernah touch strategic planning dalam hal internal proses di perusahaannya, apa yang harus diperbaiki. SOP udah punya belum? Fraud masih gampang nggak dilakukan? Barang itu di gudang selisihnya banyak nggak? Procurement sering terlambat nggak datangnya? Yang dia touch cuma financial doang. Ya kan? Itu people, orang-orang itu udah dikembangkan atau belum? Itu nggak pernah diomongin. Dan akhirnya karyawan bingung kan? Kalau gue orang HR, target perusahaan cuma sales, gue ngapain? Gue orang procurement, gue ngapain? Gue maintenance, gue ngapain? Nah, gue kasih satu cerita. Gue punya klien di Batam, sekolah preschool. Ini preschool elite lah ya. Brandingnya bagus segala macem. Waktu bikin strategi sama gue, dia akhirnya bisa merumuskan bahwa salah satu strategi kita yang penting adalah mempertahankan kebersihan wilayah sekolah kita. Karena itulah yang jadi sorotan utama orang tua murid. Itu kan udah jadi satu arahan ya. Terus gue bikin dong KPI untuk OB-nya. Arahannya begitu, ya berarti OB-nya jadi penting dong. Bener nggak? Jadi gue bisa kasih nih KPI untuk OB-nya supaya tujuan perusahaan menjaga kebersihan itu jadinya tercapai. Karena at the end of the day eksekutornya si OB. Nah, what I'm trying to say adalah you never know ketika lu punya strategi yang komprehensif, even OB, even driver itu bisa kelihatan hubungannya sama objektif perusahaan. Gue bikin KPI untuk driver waktu itu driver pengangkut batu bara, perusahaan pengangkut batu bara di Kalimantan, ya kita lihat segala macam, ternyata salah satunya yang dilihat adalah si driver ini cost-nya lumayan, cost maintenance truknya gitu lumayan, dan dia yang bertanggung jawab, sehingga itu di KPI-kan ke dia. Kalau dia telat maintenance dan segala macam, KPI-nya akan turun. Nah, artinya kalau jawaban kedua, sesusah apa bikin KPI? Lu harus ngerti konteks bisnis. KPI ini bukan mainannya HR sebetulnya. KPI ini harusnya mainannya strategic office. Makanya kalau lu inget tadi, makanya gue cerita tadi di awal,
Gue tuh sebenarnya abis belajar KPI harusnya masuknya ke strategic office, bukan ke HR. Tapi selama ini kebanyakan di HR. Kenapa? Karena hubungannya sama performance appraisal dan bonus. Padahal kalau kita ngomong cara bikin KPI, lu harus punya business acumen yang sangat tinggi. Nah, konsultan kayak gue dan tim gue, kita udah ngeliatin berbagai macam industri, 20 lebih industri kita udah pernah bikin KPI-nya. Jadi kita tahu bisnis modelnya kayak apa, bisnis prosesnya kayak apa, ukuran yang penting-penting itu kayak apa, gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya lu orang HR, kebanyakan orang HR itu nggak nyentuh bisnis. Unfortunately, harusnya dia ngerti bisnis, harusnya dia jadi partnernya CEO. Tapi kebanyakan orang HR sayangnya nggak begitu. Yang diurusin kebanyakan ya masih di level administrasi, absensi, payroll, gitu kan. Jadi sesusah itu bikin KPI. Bukan gue nakut-nakutin gitu. Tapi kalau lu nggak ngerti konteks bisnisnya, lu nggak ngerti bisnis prosesnya kayak apa, lu akhirnya akan membuat pengukuran cuman berdasarkan ChatGPT. Nah sekarang gue tanya, bisa nggak bikin KPI ChatGPT? Bisa. Lu tanya, KPI posisi ini gimana? Tapi masalahnya ChatGPT nggak tahu job desk-nya apa. Kalau lo gue kasih tahu job desk-nya, tapi masalah ChatGPT nggak tahu prioritas perusahaan lo yang mana. Ya kan. Jadi untuk sampai saat ini masih belum mudah untuk digantikan oleh AI, karena ini harus betul-betul kontekstual, gitu, antara strategi, job desk, prosesnya. Jadi gue nggak bisa juga begini. Gue udah pernah kok di industri apa, misalnya distributor gitu ya. Nih ya paling sama lah, nggak bisa. Strukturnya aja beda, job desk-nya beda, arah strateginya beda, masalahnya beda. Makanya di website gue bilang different strategy, different process, different KPI. Even though sama bisnisnya. Bahkan industri yang sama, arahan owner juga bisa berbeda. Bisa beda, betul. Karena waktu kita bikin KPI, ya KPI ini kan mengukur. Harusnya yang diukur ada hal yang penting kan. Lo mungkin nggak percaya. Tapi ada nih satu owner klien gue yang gue bilang kan, ya biasanya sih KPI perusahaan tuh ngukurnya adalah jumlah sales, ya kan, ya revenue lah, omset lah gitu. Dia bilang begini, enggak Sam, kalau di perusahaan gue udah nggak butuh duit lagi. Perusahaan ini kebanyakan duit. Justru kita kebanyakan cash nganggur. Oke, berarti KPI-nya kita ganti return dari cash nganggur. Lo bener dong, karena kan dia maunya cash-nya berputar kan. Berarti kan adalah return-nya dari yang cash nganggur. Mau berapa persen lo targetin. Jadi nggak bisa template. Berarti lu mikirin sampai ke arah sana juga ya? Harus. Mau nggak mau gitu. Itulah serunya. Jadi kalau gue dibilang, gue nggak branding ini HR consultant, but actually it's more, it's beyond than HR. Nah, tapi gue juga agak takut ngomong business consultant, karena gue tuh nggak mau gue dibilangin sebagai business coach. Sorry to say. Kenapa? Karena gue sadar diri. Kalau business coach, ekspektasi orang takutnya adalah bisa membantu meningkatkan sales. Gue bukan di situ expertise-nya. Right. Nah, ini adalah positioning yang juga mungkin orang masih bingung. Jadi orang tuh suka nyamain gue sama business coach. Bentar. Kalau lu nanyanya bagaimana cara meningkatkan profit dan omset, jangan ke gue bukan ahlinya. Oke, Bro Sam, gue sebagai business owner juga, gue bisa relate banget sama kerumitan proses yang tadi lu bilang. KPI, SOP, job desk, itu dibikin tuh kayak, menurut gue, bahkan gue sama partner itu meeting untuk ngerevisi terus, nge-update job desk, nge-update si KPI terus gitu ya. Dan gue pengen lu share dong kayak gimana cara lu mensimplify proses ini ke sebuah perusahaan. Kayak first step-nya apa? First step-nya berarti lu bakal ketemu sama si owner-nya dulu berarti. Dan misalnya owner ini juga yang penting sales deh gitu. Gimana cara, apa yang lo lakuin gitu? Step by step-nya apa? Step by step-nya biar kita sebagai business owner gak berasa ini sesuatu yang rumit gitu. Iya. Sebenarnya kerumitannya itu cukup diserahin ke kita kan, gitu kan. Yang perlu business owner tahu itu blueprint-nya. Peta besarnya tuh gue mesti mulai dari mana sih gitu kan. Nah, of course ini jawabannya harus sesuai dengan kondisi perusahaannya ya. Kemarin gue juga baru meeting nih, ada satu belum jadi klien, dia baru ngubungin kita aja karena rekomendasi dari orang. Terus ya gue coba dengerin dulu. Jadi step pertama gue pasti dengerin sih. Masalah lu apa sih? Gini ngomong. Terus gue dapet sense, ini orang
Masalahnya adalah udah nggak bisa percaya sama karyawan. Nggak bisa percaya. Jadi kalau gue kasih lu KPI, SOP, learning, kagak ngaruh. Kalau lu nya sendiri sebagai business owner udah kepahitan sama orang, dan lu udah nggak percaya sama circle pertama lu, ring pertama lu. Nah sekarang solusi gue apa kalau begitu? Ya kan gue bukan psikolog ya. Masa gue bilang sembuhkan dulu lukamu, kan nggak bisa ya. Jadi solusi gue kalau dari apa yang bisa gue bantu adalah mau nggak ngerekrut leader yang bener dulu. Circle satu lu tuh harus dikuatin dulu. Karena kalau gue bombardir dengan solusi yang tadi, dia nggak percaya sama orang ya, dan nggak ada juga yang bisa ngelakuin gitu loh. Jadinya waste of investment ke gue. Ngapain? Jadi solusi gue sesimpel, lu masih mau nggak ngebangun your first circle leadership? Nanti gue bisa bantu cara merekrut yang bener gimana. Gue bisa bantu cara menyusun pertanyaan interview gimana, requirement-nya gimana, skill test-nya gimana, ya kan? Nah kalau dia itu aja nggak mau, wah gue sih give up ya. Iya kan? Artinya kan dia akan tetap mengandalkan dirinya sendiri. Meanwhile dia udah bilang dia exhausted. Dia udah overwhelmed dengan itu semua. Ya berarti kan dia butuh bantuan. Gitu. Jadi gue bisa keluar dengan solusi sesimpel itu dulu step satunya. Dengerin dulu ya sih. Dengerin dulu. Gue harus dengerin dulu gitu kan. Nah kedua ada juga nih typical business owner yang bilang kita nggak ada masalah sih. Tapi gue lagi merasa, Sam kata dia, gue lagi jalan di atas kaca yang rapuh. Suatu waktu ini bisa buyar. Dan kalau ini buyar, gue nggak siap, bisnis bisa goyang. Nah, ini menurut gue awareness yang sangat-sangat bagus dan jarang dimiliki oleh business owner. Business owner biasanya ketika sales bagus, Instagram viral, TikTok viral, they're feeling okay, right? Tapi mereka nggak benar-benar melihat nih fondasinya rapuh atau tidak. Nah, dalam konteks itu ya pastilah gue gali segala macam. Nah, let's say udah ketemu nih masalahnya apa. Most likely, bukan template ya, bukan pasti, tapi most likely semua akar masalahnya pertama adalah mereka belum punya strategi dan KPI perusahaan yang tertulis. Most likely itu lagi. Sih. Ada dua nih yang paralel biasanya. Satu itu, yang kedua budaya. Ini biasanya paralel ini sama kuat. Cuman kenapa kok gue hampir selalu menyarankan kita beresin dulu yuk yang strategi, KPI segala macam. Karena ini masalah hardware, bos. Jauh lebih gampang dan bisa quick win. Gue punya klien di Jogja. Dia perusahaan eksportir Jepang, eksportir ke Eropa, kayu. Ini nih perusahaan udah gede banget, sampai buyer tuh yang nyari dia. Nah lalu si salesman-nya ini itu tuh jadi keenakan, balas email lama segala macam. Lalu dibikinlah KPI, jumlah temuan email yang dibalas lebih dari 24 jam. Ya. Besoknya ownernya bilang, Kak Sam, email saya penuh dibalas. So itu contoh bagaimana quick win. Tetapi quick win ini nggak akan bisa sustainable tanpa culture and leadership. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita imbangin. Cuma kalau gue datang, gue udah tahu masalahnya. Kalau gue disuruh pilih mau mulai dari culture atau dari KPI, kalau gue mulai dari culture, business owner pasti akan gini, apa dampaknya ya? Gue belum ngerasa. Loh iya, bangun culture kan nggak gampang dan butuh waktu yang lama, ya kan? Maksudnya kalau kita di rumah pasti kita punya budaya kita masing-masing kan. Itu kan terbentuk dari puluhan tahun dari kecil gitu kan ya. Jadi bikin culture ini bagus, penting, jangan dilupakan. Tetapi ini bukan quick win. Nah, gue tipikal yang karena gue business owner juga, jadi gue tahu gue butuh quick win. Ya, nah begitu KPI semua set, orang tuh udah tahu apa yang dikejar, orang jauh lebih inisiatif, lebih transparan untuk pembagian bonus, kenaikan gaji dan sebagainya, lebih ada dasarnya. Jadi masalah perut udah lebih aman. Ya, gue belajar dari direktur HR gue dulu. Dia bilang, kalau lo datang ke satu perusahaan, lo lihat dulu perutnya udah aman belum. Contohnya apa? Kalau misalkan dia perusahaan udah lebih dari 15 miliar, berarti kan harusnya udah bayar UMK dong. Tapi ini aja belum. Tapi terusnya
perusahaan kan argumen juga kan, Kak Sam tapi gimana, kan dia kinerjanya juga nggak tahu, jelek juga segala macam. Ya pakai KPI makanya biar lu tahu mana yang layak dinaikin, mana yang enggak, kan gitu kan. Kalau lu cuma perasaan, semua orang akan lu bilangnya jelek. Wajar. Business owner kan nggak cepat puas. Mana ada business owner yang cepat puas? Business owner selalu maunya standarnya kan orang-orang di atasnya dia kalau bisa, gitu. Nah jadi supaya fair, makanya gue beresin dulu deh masalah perut, masalah KPI. Gitu, karena perut ini akan fair buat dua belah pihak, buat business owner fair, buat karyawan fair, kalau ada ukurannya. Good. Ya kan. Nah baru tuh kita ngomongin soal culture. Nah culture ini bisa dibangun dari siapa? Leader. Nah permasalahan umum pasti semua orang udah ngomong. Permasalahan umum di Indonesia leadership. Sesuatu yang ngawang-ngawang gitu kan. Betul. Gue merasa nih ngawang-ngawang, tapi ini sangat penting sebetulnya. Sangat penting gitu. Jadi leadership, kalau leader kita kuat, dia akan membentuk culture. Sebenarnya gue kasih tahu rahasianya, even though kita nggak punya KPI, tapi leadershipnya bagus, culture-nya bagus, bisa jalan kok. Sebenarnya lebih penting leadership ya sebenarnya, karena leadership akan menentukan culture. Right. Betul kan. Tapi balik lagi, long term, nggak bisa quick win. Kalau gue quick win dulu, habis itu yuk kita beresin. Kalau lo happy sama with my services, kita bisa bantu beresin, bangun value, bangun culture, gitu-gitu kita juga bisa. Training leadership ada lah, gitu-gitu. Oke. Wow. Jadi kira-kira rata-rata company yang consult sama Bro Sam ini, rata-rata butuh berapa lama sampai ini jadi nih? KPI owner sampai KPI staff. Oke. Siap-siap terkejut. Kita untuk 1 hari kita bisa bikin KPI untuk 5 posisi. Jadi kalau punya 40 posisi, sama kita bikin strategi sampai segala, lu hanya butuh kurang lebih 40 posisi, berarti 40 bagi 5 berapa? 8 tambah 1, 9 hari kerja. Selesai semuanya. Including ngobrol dengan si owner. Oh ya, itu sebelumnya, itu pre-workshop lah ya. Itu pre-workshop. Butuh berapa lama? Sehari? Enggak, kita ngobrol biasa. Karena kita udah punya semua worksheetnya kan. Jadi habis ngobrol nih, habis itu kita akan kirim nih. Nih tolong diisi ya. Gue jelasin dulu cara ngisinya. Tapi lu pikirin dulu, take your time, lu isi. Kalau udah nanti pas workshop kita bahas. Gitu. Ya gue nggak datang dengan blank lah. Gitu. Jadi gue pelajarin dulu company-nya, gue minta struktur organisasinya dulu, gue minta kalau dia udah punya KPI-nya dulu sekarang. Kalau dia ada punya visi mission statement, gue minta dulu, dan gue akan kasih banyak kuesioner, isian. Jadi ada PR-nya dulu. Buat si business owner ini untuk meramu dulu. Nah, abis itu workshop day-nya itu in total kalau lo punya 40 posisi, ya in total hanya 9 hari gitu. Dan banyak orang yang gak percaya. Sampai gue tuh capek, ada satu potential client gitu, satu leads, bolak-balik nanya, yakin nih selesai cepat ini? Saya butuh garansi. Bu, saya nggak usah garansi. Ini saya udah pegang ratusan company, semuanya selesai. Kalaupun nggak selesai dalam segini, saya pasti akan nyelesain gitu ya. Jadi kenapa orang banyak yang nggak percaya? Karena pengalaman mereka bikin KPI itu lama. Di perusahaannya kita udah kasih waktu sebulan nggak selesai-selesai. Ya balik lagi, wajar. Karena mereka bikin KPI cuma setahun sekali. Kita hampir setiap hari. Gitu aja. Gitu aja sih. Tapi setelah itu continuous gak? Nah, yang menariknya lagi, setelah itu kita akan ada 3 bulan monitoring. Kenapa? Karena waktu kenyataannya nanti diimplement, ya, terusnya orang mulai ngisi KPI-nya, biasanya ada blank lagi nih. Kemarin gimana cara ngitungnya ya? Padahal udah ditulis, udah apa gitu, ya wajar lah. Itu kita bisa konsultasi lagi, ngingetin lagi sampai 3 bulan. Setelah itu? Setelah itu udah biasa itu satu project udah tutup. Jadi kita bukan model consultant yang retainer base. Karena menurut saya kalau retainer itu nggak jelas. Sebulan lu bayar gua nggak tahu jamnya berapa segala macam ya. Maka kalau kita benar-benar outputnya apa? By project. Gitu. Kalau udah projectnya selesai, udah kunci. Sekarang nextnya apa? Pas kita lihat, nextnya kayak lu butuh SOP. SOP udah ngerti belum bikinnya? Belum. Kita punya modulnya, kita emang punya service untuk bikinin SOP. Baru kita yuk project berikutnya. Jadi step by step. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Bardi Smart Home. Pernah kebayang punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri, lampu nyala otomatis, pintu dibuka dengan fingerprint, dan CCTV yang bisa dipantau di mana aja.
Nah, itu semua bisa kejadian dengan Bardi Smart Home. Bardi itu brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, nyaman, dan lebih canggih, tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari HP, dan yang paling penting, harganya lebih murah dari brand smart home lain. Misalnya lampu pintar Bardi, kamu mau atur warna, kecerahan, dan kamu bisa atur jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, mau suasana bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka dengan fingerprint, PIN, kartu, atau aplikasi. Nggak perlu lagi takut kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time di mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, dan bisa kasih kamu notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dan semua perangkat ini bisa kamu kontrol lewat satu aplikasi, dari lampu AC, kamera, dan colokan smart plug. Semuanya bisa nyala dan mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa seperti rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah pilihan terbaik yang kamu bisa mulai dari sekarang. Oke, Bro Sam, gue mau masuk ke perspektif staff nih. Oke. Ya. Lu ada di konten lu, gue ada lihat sih, lu ngomongin soal 10 juta pengangguran Gen Z. Itu bener nggak sih? Kayak data dari mana dan itu situasinya seperti itu kah? Iya, dari BPS ya. Dari BPS, dari cek sama tim gue juga, itu memang benar. Oke. Tapi sebenarnya ya Gen Z ini kan apa definisinya juga gue nggak tahu sampai umur berapa ya. Maksudnya kan ini istilah yang tidak ada resminya ini umur berapa sampai umur berapa gitu. Tapi let's say kita ngomong di Indonesia banyak pengangguran. Gitulah ya, nggak usah bawa-bawa Gen Z lah. Tapi pada faktanya secara umum Indonesia banyak pengangguran. Kalau pertanyaannya kenapa? Gue tuh pernah terkejut karena gue waktu itu terpilih jadi vendor di Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan analisa kebutuhan training di Indonesia. Di Indonesia loh. Jadi dia punya project, coba analisa Indonesia ini butuh training apa untuk workernya, untuk workernya. Datanya dari mana? Pertama, dia punya job portal. Job portalnya Kemenaker. Yang isinya itu adalah lowongan-lowongan pekerjaan dari berbagai macam perusahaan. Jadi secara logik kita bisa lihat dong kebutuhannya itu apa, lowongan pekerjaan ini. Untuk posisi ini butuh skill apa? Butuh skill apa sehingga kita tahu trainingnya apa. Ya kan gitu ya, simpelnya gitulah. Jadi kita mainin big data dan segala macam. Nah, dari situ gue menemukan beberapa fakta. Pertama, Kemenaker tidak punya data exact berapa jumlah lowongan yang tersedia di Indonesia. In total gitu ya misalkan, nggak ada. Gue nggak tahu sih ada nggak negara yang punya itu, gue juga nggak tahu. Tapi logika sederhana gue adalah kalau kita nggak punya data berapa banyak sebetulnya jumlah lowongan kerja yang ada di Indonesia, pertanyaan gue adalah bagaimana kita tahu akar masalahnya itu apa? Betul nggak? Setuju. Sekarang Gibran, siapalah itu yang ngomong gitu kan, akan membuat lowongan sekian banyak gitu. Pertanyaan gue, yang existing sekarang aja lo bisa data nggak? Ya kan? Nah lowongan yang gue maksud di sini bisa nggak termasuk sama usaha kecil? Itu banyak loh. Perusahaan gue usaha kecil loh gitu ya, tapi kan lumayan gue bisa belasan orang gitu ya. Betul. Itu aja udah lumayan loh kalau dicaplok, oh ternyata di daerah ini ada. Nah kedua, data persebarannya. Nah sekarang gini, kalau kita bisa tahu nggak sih di Jakarta itu punya berapa banyak lowongan, di Cirebon punya datanya berapa banyak lowongan, di Purbalingga berapa banyak lowongan. Nah terusnya kita matchingkan sama paling gampang sama university. Jogja banyak universitas, Malang banyak universitas. Pertanyaannya, lowongan kerjanya di Jogja atau dan di Malang nggak? Ternyata nggak, banyak kan di Jakarta kan? Jadinya kan yang dia kuliahnya di Jogja, ininya ke Jakarta gitu kan? Akhirnya ekonominya jadi nggak muter di situ. Betul. Gitu. Jadi gue bingung. Kalau kita secara negara aja nggak punya data persebaran lowongan itu ada di mana, gimana kita mau cari akar masalahnya dan do something strategically. Yang kedua adalah kita nggak bisa, dan kita jangan cuma jumlah data lowongan deh, tetapi jenis lowongannya.
Bener ya? Misalnya nih, gue pernah ke Purbalingga. Purbalingga itu terkenal dengan industri bulu mata palsu. Oke. Ya kan, gue pernah klien gue di sana. Jadi di situ secara kasat mata lowongan yang paling besar adalah jadi buruh pabrik bulu mata palsu gitu. Ya, jadi kan orang tahu, oh ekspektasinya ke sana. Cuma kan nggak banyak daerah-daerah yang bisa kita petakan seperti itu, bener nggak sih? Gitu. Jadi scattered banget gitu loh. Bisa aja di Sukabumi ternyata banyak orang yang punya skillnya adalah skill editing video gitu. Tapi nggak ada perusahaan yang bisa menyerap di situ. Jadi numpuk lagi ke Jakarta gitu. Nah, jadi yang gue sayangkan kalau kita ngomong dari sisi strategis ya, ini gue belum lihat sih ada upaya khusus bagaimana data di negara ini tuh dikumpulkan supaya menjadi salah satu dasar keputusan strategis gitu. Apa saran solusi dari Bro Sam buat pemerintah untuk kayak bisa ada data ini? Jadi sebenarnya ide awalnya pemerintah ini, terutama yang waktu gue project di Kemenaker ya, ide awalnya itu udah bagus sebenarnya, yaitu membuat satu job portal yang dimana kalau lu punya lowongan, tolong masukin ke situ. Itu kan ada satu metode pengambilan data kan? Iya sih. Betul kan? Ya. Nah, problem itu eksekusi. Satu, mohon maaf nih, websitenya lemot, UI UX-nya nggak bagus, ya kan? Terusnya promosi, insentif. What's in it for the company untuk taruh data lowongannya ke situ? Bener kan? Betul. Apakah gue dicariin ya kalau misalnya dia bisa mempertemukan dengan tenaga kerjanya ya bagus gitu kan. Tapi tenaga kerja bisa disaring nggak? Ada filternya nggak? Dan seterusnya lah. Jadi ide dasarnya menurut gue udah cukup bagus, tapi eksekusinya tuh lemah banget. Imagine kalau kita punya satu job portal, seluruh lowongan di Indonesia masuk ke situ, at least kita tahu persebarannya ada di mana. Misal kita jadi tahu, oh posisi video editor tuh paling banyak dibutuhkan di daerah sini. Yuk kita buka SMK yuk untuk video editor. Jadi kita bisa matchingkan dengan kurikulum, dengan jurusan, ya kan, dan seterusnya. Kan bertanya gini juga, orang bilang kan, cari dokter spesialis di daerah-daerah pelosok tuh susah banget. Ya wajar aja. Lu nggak punya universitas sekolah dokter spesialis di pelosok. Jadinya kan orang yang udah biasa bukan di pelosok, terus yang mau ke pelosok kan makin susah. Nah jadi ada mismatch nih antara desainnya pendidikan, ya kalau kita bilang salah satu sumber tenaga kerja dari lembaga pendidikan gitu ya, kampus, SMK gitu ya, sama data persebaran di tenaga kerjaan. Banyak PR ya. Banyak PR. Tadi sebelum kita podcast kita ada ngobrol soal future jobs ya, atau pekerjaan di masa depan nanti. Menurut Bro Sam, ini kan kita mau coba apa yang bisa kita share lah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia ini. Ya. Karena dengar-dengar juga tahun ini ada beberapa big companies yang udah ada rencana layoff dan lain-lain lagi. Ini menambah lagi dong penganggurannya. Kalau data dari Bro Sam berapa ya saat ini? Apa tuh? Jumlah pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran kalau tadi BPS 10 juta itu sih. 10 juta Gen Z doang ya. Belum dapat sih. Belum ngulik. Berarti di atas itu ya. Harusnya di atas itu kalau seluruhnya. Berarti kan ini mereka harus prepare themselves, prepare diri mereka. Jangan sampai mereka mungkin ngambil skill atau ngambil jurusan yang gak ada demand-nya nanti di masa depan. Betul. Kalau dari pandangannya Bro Samuel, kira-kira future jobs nanti seharusnya berarti mereka persiapkan skill seperti apa atau jurusan seperti apa? Gitu. Biar ada demand-nya ya. Biar enak gue pakai data dulu, baru nanti subjektivitas gue ya. Jadi gue nyontek data dulu nih. Siap. Jadi ini ada teman-teman kalau mau tahu kayak begitu, sebetulnya udah ada yang risetin. Ya, jadi kalian bisa ambil datanya dari World Economic Forum. Cuman dia banyak publikasi, mungkin agak susah nyarinya, jadi gue share. Nah, gue share dari yang declining dulu ya, biar seru nih. Tapi disclaimer ya, ini kan riset, bukan berarti ini menentukan nasib kalian. Dan jangan kalian panik. Satu, ternyata the fastest declining jobs, salah satunya adalah graphic designers. Ketebak dong? Ya. Bener kan?
Nggak tahu sih. Gampangnya karena gua nggak bisa desain pakai Canva, gua jadi kelihatan jago. Iya, iya. As simple as that, Right, betul nggak? right. Jadi kalau masalah-masalah gua cuma untuk ngeposting Instagram, selama gua rajin pun gua nggak perlu kuliah jadi graphic designer, Ya, ya kan. Beda cerita kalau lo mau nge-branding dan segala macam, lo butuh yang lebih serius ya. Itu satu. Ini bukan yang top ya, tapi ini gue bacain yang relevan buat di Indonesia lah. Yang kedua adalah yang menarik, legal secretaries. Legal secretaries, ya kan. Nah ini nih favoritnya orang tua zaman dulu kalau mau nyekolahin anak ke akuntansi, pasti ada pekerjaannya. Wow, tapi declining sekarang ya? udah declining. Wow. Accounting, bookkeeping, payroll clerk itu semua udah declining. Ya. Nah, sekarang kita lihat polanya apa yang declining. Polanya adalah pekerjaan yang berulang. Oke. Pekerjaan yang dan ditambah lagi yang secara intelijen bisa digantikan oleh AI. Oke. Gitu kan. Itu kan polanya di situ tuh. Jadi kalau lu sekarang, gua nggak tahu pekerjaan lu apa yang lagi nonton ini. Tapi lu coba cek kerjaan gua berulang nggak ya? Oke. Kerjaan gue bisa secara intelijensia gue bisa digantikan nggak ya? Oke. Nah, lo harus cari pekerjaan lain, bukan cari skill lain, sorry. Skill lain. Tambah skill lain, ya, tambah skill lain untuk jaga-jaga. Nah, tapi yang inclining, yang growing itu sekarang yang menariknya, ketebak nih pasti tentang AI ya, tentang AI. Tapi sebenarnya yang lebih menarik gue mau bahas adalah pekerjaan yang masih membutuhkan human touch. Nah, gue pernah dengar berita, tapi gue nggak bawa datanya. Di Singapura itu banyak layoff juga ternyata. Dan lucunya yang di layoff itu adalah justru level-level yang cukup senior dan bukan pekerja kasar. Oke. Jadi pekerjaan yang membutuhkan pemikiran intelektual itu justru lagi banyak layoff. Tapi di sisi lain timbul permintaan tenaga kerja baru. Yang dimana ini pekerjaan yang membutuhkan human touch. Oke. Apa itu? Pekerjaan yang lebih low. Seperti misalnya, kalau di sini mungkin pembantu rumah tangga. Oke. Kan selama robotik belum segitu canggihnya, Iya. itu masih sangat dibutuhkan. Oke. Ya kan? Gitu. Atau gue juga baca di another research adalah pekerjaan yang terkait dengan mentraining orang. Oke. Learning and development kalau kalian orang HR. Karena ini masih sulit untuk digantikan oleh teknologi. Oke. Ngajarin orang kan beda lah sense-nya ya. Lu nggak bisa hanya kirim orang untuk baca e-course, tonton e-course lo gitu kan nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi kita, bahkan ada satu lagi petani. Gue juga pernah dengar petani itu sekarang sebenarnya demand-nya juga lumayan tinggi jadi petani. Nah, another tematik yang lagi inclining permintaan itu adalah yang berkaitan dengan sustainability bumi kita ini, energi terbarukan, ya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya banyak. Nah ini nyambung sama kalau lu mau S2 apa? Oke. S2 itu bagi gua harusnya sesuatu yang spesifik. S1 lu salah jurusan, menurut gua nggak masalah, lu masih bisa turn around, masih banyak waktu, investasi nggak seberapa gitu ya. Tapi S2 udah lu capek-capek S2 abis lu nggak bisa pakai ilmunya, menurut gua lu waste of time. Makanya kalau lu mau S2, ambillah yang spesifik dan kira-kira dibutuhkan. Ya tadi itu terkait dengan sustainability itu menarik. Ya. Terkait dengan AI security itu menarik. Atau security, I mean IT security, karena sekarang makin banyak ya you know lah, semua malware lah apa segala macam, cyber security itu menarik sekali. Itu bisa. Nah, kalau yang paling dekat di Indonesia apa? Menurut gua ini nggak ada sekolahnya khusus, tapi kalau lo bisa belajar bagus, product manager. Kenapa? Product manager itu dia nggak mesti, dan ini harusnya lebih mudah untuk dipelajari karena dia nggak mesti ngerti IT sampai dalam. Tapi kerjaan itu membutuhkan banyak kemampuan dalam managing stakeholders. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu product manager itu apa? Product manager itu dalam konteks IT adalah dia yang menjadi orkestrator untuk membuat sebuah produk teknologi. IT si developernya itu masih mungkin digantikan sama AI karena AI bisa coding, right? Tetapi yang mengorkestra supaya ini semua jadi produknya, visinya sesuai dengan hasilnya, itu tetap butuh manusia. Gitu. Nah jadi, dan ini udah gua wanti-wanti dari 3 tahun lalu. Jadi waktu gua
ngobrol sama istri gue. Istri gue tadinya orang HR di perusahaan IT consultant. Terus dia dapat tawaran, mau nggak pindah ke product manager. Dia konsult ke gue bilang, ambil. That's the future. Wow. That's the future. Dan bener gitu ya. Dan gue harus bilang, HR sama product manager levelnya sama, pasti lebih mahal dibayarnya product manager. Karena supply-nya masih dikit. Ya. Dan impact-nya lebih direct. Oke. Impact-nya lebih direct gitu. Ya jadi kayak misal lu punya link Ya. .id. Link.id kan waktu lu bikin kan lu butuh orang produk untuk make it happen kan. Walaupun lu sebagai owner punya visinya. Betul. Lu punya developer, tapi ini harus disatuin. Nah, product manager ini penuh dengan human touch. Oke. Yang menurut gue jadi menarik. Di company gue pun juga gue lagi ngedidik satu tim gue yang dia latar belakangnya AI engineer untuk jadi product engineer. Untuk jadi product manager. Karena that's the future for him. Right. Gue setuju sih, kayak gue sempat nonton podcast sama Raditya Dika. Itu satu alma mater ya. Iya, dulu di SMA. Dan lo udah ngomong di situ kalau jangan sampai lo S1 S2 tapi pas masuk ke dunia kerja itu supply-nya banyak tapi gak ada demand-nya. Ya. Jadi pas kita mau milih S2 kita, pilih yang ada memang di luar sana ada demand-nya, future demand untuk itu ya. Udah, thank you banget buat ini sharingnya. Berarti buat penutup, to close, boleh dong satu, kan ini sebuah perusahaan gak cuman owner ya, ada owner dan ada staff. Buat dia berkembang, dua-duanya harus align gitu ya. Untuk penutup, apa yang lu bisa sampaikan sebagai HR consultant, satu hal yang paling penting atau best advice buat owner satu dan buat staff? Oke. Sebagai penutup. Saya penutup gini, buat owner dan staff. Ya. Kita itu hidup bukan hanya untuk cari duit. Oke ya, harus diingat. Walaupun kita butuh duit. Ya. Oke. Pada akhirnya kita hidup untuk menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik. Oke. Besi menajamkan besi. Ya. Jadi kalau lu mau pengalaman kerja lu di usia produktif ini membawa lu ke manusia yang lebih baik, lo harus jalan sama orang yang punya value yang sama. Ya, kedengarannya ngawang-ngawang, but this is very important. Kalau lo mau bangun usaha yang berintegritas, lo nggak mau nyuap sana-sini untuk dapetin project, dan lo harus hire staff yang juga orang sales yang bisa jualan tanpa nyuap. Kalau lo sebagai karyawan pengen kerja di perusahaan yang berintegritas, ya berarti lo harus cek bagaimana cara kerja mainnya si perusahaan ini. Ya, karena tempat lu bekerja, suka nggak suka, itu akan membentuk diri lu. Lu mungkin nggak nyadar, karena perubahannya akan pelan-pelan. Lu ketemu leader yang suka marah-marah, ngomong kasar, ngomong bahasa binatang, lu awalnya nggak suka. Tapi lihat 5 tahun lagi, pas lu jadi manajer, lu akan berubah. So be careful, it's not only about money. Lu harus perhatikan betul-betul lingkungan tempat kerja lu, itu membentuk karakter lu jadi lebih baik ke arah orang yang lu inginkan atau enggak. Dan once business owner bisa ketemu this kind of team, everything is easier. That's it, bro. That's good. Thank you, Bro Sam. Thank you for sharing. Sama-sama. Dan gue percaya dari podcast kita ini mungkin ada manfaat buat owner dan buat staff. Amin. Dan akhirnya impactnya bisa, semoga ya, bisa ngurangin jumlah pengangguran yang kalau ini nggak berkurang nih masalah buat kita berdua juga ya. Betul. Buat this country gitu ya. For me I hope my impact at least mungkin bukan ngurangin pengangguran, tapi at least membantu perusahaan untuk sustainable, jadi nggak nambahin tingkat pemecatan. Betul. Yeah. I think that's my part gitu ya. Kalau company-nya sustainable, UKM di Indonesia sustainable, walaupun tidak growing sampai 1000-an company, tapi mereka sustainable aja, dan kita lebih kuat. Betul. Nggak nambahin pengangguran. Yang bisa scaling up, malah bisa menyerap pengangguran. Yes, that's it. Okay, it's so good to talking to you. Thank you sekali lagi udah mau main ke podcast Economics. So sukses buat Bro Samuel, sukses buat F Project namanya ya. Amin. Thank you. Economics.